Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah iman pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dan hari ini kita memasuki di bulan yang baru, bulan Juni tahun 2024. Hari-hari akan terus berjalan, waktu demi waktu akan kita lewati. Dan kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya sampai kita memperoleh apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9 mengatakan, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Ini firman Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Di sini kita diingatkan bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, Dia akan datang sebagai hakim. Jika kita tahu bahwa kelak Yesus akan datang sebagai hakim, kita sebagai pengikutnya, mari kita hidup semakin sungguh-sungguh. Hidup di dalam kebenarannya. Karena Dia adalah kebenaran, karena Dia adalah jalan, karena Dia adalah kehidupan. Mari kita semakin sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan setiap hari Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa tahu setiap hari kita berjalan dengan Tuhan? Tentunya kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan bersungut-sungut, supaya kita jangan saling mempersalahkan, supaya kita sendiri jangan dihukum nantinya Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat hari-hari ini dunia semakin kita lihat kok ada ketidakadilan di dalam pengadilan. Dan kita melihat dalam kehidupan kita sendiri, dalam komunitas kita, bergereja, berkelompok atau pertemanan kita, seringkali kita melihat hal yang kayaknya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang firman Tuhan sampaikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu kita di tengah-tengah zaman yang semakin kacau, di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu, manusia bisa berubah. Tentunya kita ingin memiliki kekuatan, yaitu untuk bertahan, bagaimana kita bisa tetap tegak, hidup berkenan, dan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ini adalah harapan kita, kuat di tengah-tengah gelombang badai kehidupan dan persoalan. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana kita diingatkan sebagai orang percaya untuk hidup tidak bersungut-sungut dan tidak saling menyalahkan. Berbicara tentang saling menyalahkan, saya teringat ketika Adam dan Hawa, mereka saling menyalahkan. Dan akhirnya ketemu kambing hitamnya, yaitu iblis atau si setan, si ular ini Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya jika kita mau renungkan lebih sungguh lagi, kesalahan tidak 100% di tangan si ular. Kenapa? Karena si Hawa kepincut, dia memiliki keinginan. Dengan tawaran-tawaran, bujukan, rayuan si ular, dia akhirnya makan. Dan akhirnya dia mengajak suaminya si Adam. Akhirnya Adam pun juga ikut makan. Tapi dia harusnya mengingatkan buah apa ini jika itu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi keputusan manusia juga menentukan dia bisa mengambil keputusan yang salah atau tidak. Itu yang menentukannya Bapak Ibu Saudara. Sehingga hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan semakin dalam lagi. Dan tema kali ini akan saya beri judul, Jangan Salahkan Iblis. Kenapa? Karena iblis memang sudah bersalah. Buktinya kita akan melihat yang pertama, dia adalah bapa pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Bayangkan, dia dikatakan adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Suka ngapusi, suka berbohong. Ini sudah diajarkan dari sekolah minggu. Jangan bohong, namun dalam hidup kita sehari-hari tanpa kita sadari pun kita kadang juga masih berdusta. Ya, karena ketika kita menjadi pelaku firman, di situ kita betul-betul disucikan, kita ingin dibenarkan, segala hal yang sedikit tidak benar dibuang Bapak Ibu Saudara. Ini kehidupan kita, perjuangan kita.
Jika hidup itu sementara dan begitu cepat, mari kita semakin sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Jika kita tahu bahwa iblis sudah pasti salah karena dia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, di dalam dia tidak ada kebenaran, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini yang disampaikan oleh Yohanes tentang iblis. 1 Yohanes 2 ayat 22 mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi dia itu memang pemberontakannya itu tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya sekedar menyangkali si anak, tapi dia juga menyangkali Bapa. Karena memang firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyangkal anak, dia juga menyangkali Bapa. Barang siapa yang tidak menerima, tidak percaya kepada anak, berarti mereka juga tidak percaya kepada Bapa. Ini yang Yesus juga sampaikan, bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini luar biasa firman Tuhan, Bapak Saudaraku. Kemudian yang kedua, ya, ini yang kita lihat bahwa iblis ingin menyamai yang Maha Tinggi. Yesaya 14 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Mengerikan, Bapak Saudara. Jadi iblis ini sudah dibuang. Malaikat yang dulunya pemimpin puji-pujian penyembahan kepada Allah yang luar biasa, ya, karena dia ingin menyamai yang Maha Tinggi yang menciptakannya, maka dia dicampakkan, Bapak Ibu Saudara. Dan ini hukumannya. Ya, dikatakan ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu. Saya membayangkan kalau tidur, ya kasurnya itu ulat-ulat, ngeri, Bapak Saudara. Bahkan dikatakan cacing-cacing sebagai selimutmu. Ini gambaran yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Ya, kalau kita tidur pakai selimut cacing-cacing itu kan gilo ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, iblis ini, ya, si Lucifer ini, dia memang mengalahkan bangsa-bangsa. Mereka para pemimpin-pemimpin yang dikalahkannya, sehingga pemimpin-pemimpin ini hidup tidak takut akan Tuhan, memberontak juga sama seperti dia. Ya, banyak bangsa-bangsa yang binasa atau bahkan dibinasakan oleh Tuhan karena mereka memberontak kepada Tuhan. Sejarah membuktikan, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ayat 13, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang Maha Tinggi. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ayat 16, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat kami gemetar, dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini Yesaya memberikan gambaran, memberikan kisah tentang Lucifer, tentang iblis yang jatuh dan dibuang, dicampakkan ke dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa pekerjaan iblis dalam Yohanes 10 ayat 10, pekerjaannya juga mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi jelaslah ini pekerjaan daripada Lucifer. Dia adalah pemberontak, di dalamnya tidak ada kebenaran, dan memang dia akan selalu bertentangan dengan Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa dia akan diberi tempat, yaitu api kekal, yaitu neraka yang Tuhan sediakan bagi dia dan tentunya bagi para pengikutnya. Sehingga Bapak Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat, bahwa kita sebagai orang percaya yang terus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran, ini adalah satu bagian yang memang kita harus
jalani, Bapak Ibu Saudara. Kita orang-orang yang berjuang untuk hidup tetap berkenan di mata Tuhan, ini adalah satu perjuangan yang memang tidak mudah. Dan kita juga tidak perlu takut dan gentar atau khawatir, sebab Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan asal kita mau percaya dan mau hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadi jika kita mengetahui iblis, si Lucifer ini memiliki tabiat naluri untuk membunuh dan membinasakan setiap manusia, kita harus setidaknya harus memiliki satu kekuatan untuk bisa mengalahkannya. Firman Tuhan berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ya, belajar kata tunduk ini berarti kita tunduk pada aturan Tuhan, tentunya kepada perintah Tuhan. Tentunya jika kita menghidupi firman Tuhan, maka iblis paling tidak suka jika kita hidup di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita harus belajar untuk menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Ya, yang kedua, hati-hati dengan spirit si sulung. Ya, kita tahu kisah si sulung ini, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua ini kita harus lebih sungguh-sungguh memahami spirit dari si sulung, kisah si sulung dan si bungsu. Ya, kita tentunya tidak asing lagi tentang kisah perumpamaan si sulung dan si bungsu ini. Kita melihat apa reaksi ketika si bungsu dia datang dengan segala pertobatannya. Ayahnya dia datang memeluk, bahkan tidak hanya memeluknya, diberikan baju yang indah dan juga cincin, bahkan dipestakan. Apa yang terjadi dalam hati dan benak si sulung? Lukas 15 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Bapak saudaraku, sikap si sulung ini yang sedang terjadi juga dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka melihat pertobatan orang-orang yang dulu berdosa, yang dulu pernah gagal dalam hidup mereka. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Mereka merasa iri hati, ya aku nih yang hidupnya sungguh-sungguh, aku hidup yang benar. Ya, aku kok malah tidak terkenal. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal ini kita sungguh-sungguh harus memahami bahwa hari-hari ini semakin jahat, ya bisa menguasai siapapun, roh jahat bisa menguasai siapapun, dan kejahatan bisa timbul bukan karena dari iblis saja, tapi dari hati manusia. Ya, si sulung dia iri hati melihat adiknya menerima anugerah, menerima kasih karunia daripada bapaknya. Tidak hanya sekedar diberi baju yang indah, cincin, meterai, bahkan dipestakannya. Ya, dia ngambek, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ayahnya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ini hati Bapa yang luar biasa. Dan dari sikap si sulung ini, dia tidak suka melihat orang lain diselamatkan, padahal adiknya sendiri. Dia tidak suka melihat orang lain bahagia ketika orang lain juga dipakai oleh Tuhan. Bapak saudaraku, hari ini kita semakin harus menyadari bahwa iblis sedang menyerang. Ya, iblis sedang menyerang terus, tetapi manusia juga harus bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri, menguasai diri. Bagaimana kita tidak mudah iri, tidak mudah dengki. Bagaimana kita melihat orang lain bahagia. Kita harus bisa bersama-sama bahagia. Apalagi jika orang lain itu sungguh-sungguh bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ingat, si sulung ini dia juga melayani Bapa. Berarti ini berbicara tentang orang-orang yang melayani Tuhan. Jika kita melayani Tuhan, kita harus berbahagia jika kita melihat saudara-saudara kita yang dulu, yang pernah mengalami kegagalan, yang pernah mengalami jatuh dalam dosa dan mau sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di sini kita juga melihat bahwa si sulung ini dia juga seorang pelayan Tuhan yang melayani bersama dengan bapaknya, namun hatinya belum dipulihkan, hatinya belum mengalami pembaharuan. Dia masih ada rasa iri hati, dia masih ada rasa kecewa, dia masih melihat ukuran-ukuran manusia, padahal bapaknya berkata segala yang kupunyai adalah milikmu. Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita bisa belajar untuk bisa menguasai diri kita. Seringkali kita emosi, kita tidak senang melihat orang lain bahagia, apalagi mereka yang dulunya para penjahat, orang-orang yang berdosa, bertobat dan menjadi saksi Kristus dipakai Tuhan luar biasa. Bisa iri Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mengajarkan supaya kita memiliki hati Bapa yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak mudah iri. Kita berbahagia dengan orang yang berbahagia. Ketika orang yang berdosa, pendosa bertobat, dia kembali datang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, kita juga sepatutnya ikut berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapapun yang Tuhan pakai, Tuhan izinkan mereka semua yang mau sungguh-sungguh. Karena ini adalah waktu, kesempatan di mana mereka yang dulunya orang-orang yang berdosa, yang diberi Tuhan kesempatan untuk berbalik dan dipakai oleh Tuhan. Ya, ini waktunya untuk kita memiliki pemikiran yang dewasa, pemikiran atau hati Bapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini Tuhan mengajarkan bahwa segala sesuatunya iblis memang tidak salah. Tapi ketika ego kita masih berkuasa dalam hidup kita, kita sepertinya harus belajar banyak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus belajar banyak dari firman Tuhan supaya kita benar-benar disempurnakan. Karena kita memang semua belum sempurna, namun sedang menuju untuk semakin disempurnakan. Bukan berarti kita ini orang yang sok-sok sempurna. Karena Paulus juga mengatakan Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini berbicara tentang kehidupan kita yang semakin mengalami pertumbuhan, baik iman, kerohanian kita, pengenalan kita akan Tuhan, dan hidup kita. Ya, dalam hidup kita sehari-hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan ke arah Kristus sebagai kepala. Amin, karena Paulus sendiri mengatakan dia ditangkap oleh Kristus. Sehingga dia berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Namun firman Tuhan mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, milikilah spirit of Yusuf. Milikilah roh Yusuf Bapak Ibu Saudara. Ketika Yusuf mengalami masa yang sulit, dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, bahkan dijual ke Mesir. Di Mesir dia difitnah dan lain sebagainya, sampai masuk penjara. Ini proses yang tidak mudah dan tidak sebentar. Ini proses yang sangat panjang. Namun Yusuf bisa menjaga rohnya, ya, untuk tetap belajar memahami kenapa harus seperti ini. Dan dia memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan, sehingga ketika dia menghadapi masa-masa yang sukar, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dan dia meraih kemenangan itu. Dan ketika kita baca dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ketika Yusuf di hadapan saudara-saudaranya, dia berkata, memang ya, kalian telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi jika hari-hari yang kita lewati kadang kita diperhadapkan oleh orang-orang yang mereka-rekakan jahat terhadap kita, mari kita belajar memiliki spirit of Yusuf ini. Roh Yusuf ini, dia tetap kuat, tetap bersandar kepada Tuhan, dan terus berharap kepada Tuhan, dan terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjadikannya baik pada waktunya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini Tuhan sanggup mengubah apa yang buruk, apa yang direka-rekakan oleh manusia yang buruk terhadap kita, Tuhan bisa mengubah menjadi kebaikan.
Kita tidak usah perlu takut Bapak Saudaraku. Di hari-hari akhir ini, mari kita terus melangkah. Apa kata orang, apa kata dunia, sekali lagi kita tetap terus mengarah kepada pribadi Kristus Yesus. Karena kita tahu ketika kita memandang Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga Yusuf ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf pun bisa menjadi berkat, menjadi saksi, bahkan menenangkan saudara-saudaranya. Dan ini adalah roh yang luar biasa dalam diri Yusuf. Dan saya yakin roh Yusuf ini dia dikuasai oleh roh Allah. Amin Bapak Saudaraku. Hari-hari terakhir ini kita rindu hidup kita dikuasai oleh roh Allah, oleh Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, menghibur kita, memberikan kita semangat. Sehingga Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita hari ini belajar. Ya, kita tidak perlu salahkan si iblis, karena iblis sudah pasti dia sudah salah. Namun kita belajar mengintrospeksi diri kita untuk kita semakin disempurnakan. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 15 tadi, karena itu marilah kita yang sempurna berpikirlah demikian. Paulus mengatakan, karena itu marilah kita yang sempurna, semakin disempurnakan. Dari kemuliaan kepada kemuliaannya, from glory to glory, yang Tuhan sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin Bapak Saudaraku, tetap percaya, maju terus dalam Tuhan, jangan putus asa, Tuhan beserta dengan kita sampai Maranatha. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang memampukan kami untuk berjalan setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami sampai akhir zaman. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu, kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.